Kami dari Jabame, Jawa, Bali, dan Medan. Kali ini kami akan bikin video tentang minuman khas Indonesia yang namanya cendol beras. Es dawet. Dari cendol beras ini yaitu tepung tapioka, terus tepung beras, terus gula Jawa atau yang biasa dibilang azo palm sugar. Ini semua kalian bisa beli di toko Asia. Terus santan. Kalau kita tinggal jauh dari tanah air, susah banget ya dapetin santan segar atau kelapa segar gitu. Jadi kita bisa beli di Tetra Pak atau di supermarket biasa dijual di kalengan kayak begini nih. Ini juga harganya nggak terlalu mahal. Terus yang berikutnya buah nangka, juga ada yang di kalengan atau biasa dibilang jackfruit. Ini juga bisa dibeli di toko Asia. Terus daun pandan, dan kita juga perlu 100 gram gula pasir. Soalnya palm sugar ini emang harganya tidak murah ya. Jadi supaya rasa manisnya itu lebih terasa, kita bisa campur dengan gula pasir. Santannya kita masak dengan setengah sendok teh garam. Santannya ini kira-kira 1 liter. Terus kita masukin daun pandan 2 biji. Nah, sekarang kita biarin sampai mendidih. Santannya ini santan kental, jangan dikasih air lagi. Jadi supaya benar-benar kental, terasa banget gitu ya. Jadi kita tunggu sampai santan ini mendidih. 1 liter santan. Ya. Gula Jawa ini atau palm sugar kita keluarin, kita cairin dengan cuma dengan air aja gitu. Jadi supaya dia mencair. Ini kita keluarin, kita masukin semua palm sugarnya. Jadi ini bisa dibeli di toko Asia. Ada juga produk Indonesia dan juga ada produk dari Thailand juga. So, kita masukin semua. Terus kita masukin juga gula pasir sedikit supaya dia rasa manisnya terasa banget. Soalnya kan kalau di sini bahan kayak begini harganya lumayan juga. Jadi kalau buat kalian-kalian para student, jadi cukup kalau begini cukup dikasih sedikit aja, jadi kita bisa bikin party dengan biaya yang tidak terlalu mahal begitu. Jadi ini diaduk sampai gula Jawa ini meleleh dan jadi menyatu dengan airnya. Sekarang kita mau masak cendol berasnya. Ini setiap orang masaknya lain-lain, beda-beda ya. Jadi kalau aku soalnya kita bertiga ini suka banget sama santan. Jadi kita masaknya semua pakai santan gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka sama rasa santan, ini airnya ini bisa kita pakai air putih aja 500 ml atau pakai santan 500 ml atau santan dicampur dengan air juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya pakai santan, kita masukin sedikit garam supaya gurih. Kemudian kita biarin mendidih. Dan tidak lupa dimasukin daun pandan juga ya biar wangi. Nah, sambil menunggu ini mendidih, tepung beras 100 gram, terus tepung tapioka 50 gram. Ini kita campur, terus kita kasih air sedikit supaya dia nanti kalau dimasukin supaya rata gitu. Nah, ini tepungnya sudah diisi air, jadi dia kelihatan kayak begini. Dan sambil nunggu santannya agak matang ini, itu kalian juga bisa gula dan santan itu juga terus diaduk-aduk supaya nggak gosong ya. Jadi apinya lebih baik kecil aja, jadi jangan mendidih banget, jadi nanti bisa gosong nanti, jadi nggak enak. Jadi sambil bikin dawetnya ini juga diaduk-aduk sedikit gitu, jadi cepat jadinya nanti. Nah, ini sekarang kita masukin ini sedikit. Nanti dawet atau cendol beras ini warnanya putih ya. Jadi karena kalau misalnya kalian ingin warna hijau juga bisa pakai pewarna pondan kalau memang jauh dari tanah air. Tapi kalau misalnya memang ada air dari daun suji atau campuran dengan daun pandan, itu juga enak banget. Tapi kali ini kami bikinnya dawet yang pakai santan gitu. Jadi ini diaduk-aduk terus sampai dia seperti bubur. Diaduk terus.
Ini juga kalau misalnya kalian suka manis, bisa dikasih gula sedikit. Jadi masukin gula juga nggak masalah. Jadi dia rasanya juga akan benar-benar enak. Jadi kita bisa masukin es batu, jadi bisa jadi es cendol beras yang benar-benar nikmat. Jadi terus diaduk-aduk sampai kayak bubur dia nanti, sampai benar-benar rata tepungnya. Dia tidak menggumpal-gumpal. Nah, ini terus diaduk-aduk. Terus kita aduk-aduk kayak begini supaya kayak bubur. Terus diaduk-aduk sampai dia benar-benar rata, sampai agak meletup-letup gitu. Jadi kalau kita nggak masaknya itu nggak terlalu lama, nanti dia masih terasa tepung, jadi nggak enak. Jadi ini harus benar-benar dimasak benar-benar supaya dia terasa kayak bubur gitu. Terus diaduk supaya nggak gosong. Nanti dia akan kelihatan meletup-letup. Setelah dia meletup-letup itu artinya udah bagus gitu. Nah, yang berikutnya yang kita perluin untuk cendol dawet beras ini air dan es batu. Jadi kita bikin seperti ini dalam baskom dan cetakan cendol. Ini ada di toko Asia, tapi kalau misalnya susah didapat, misalnya kalian tinggal jauh dari toko Asia, aku punya pengalaman pribadi, aku juga pernah pakai parutan ini, bisa juga dipakai. Jadi bagian yang gede-gede ini bisa juga kita manfaatin. Ntar aku kasih lihat gimana caranya bikinnya, oke? Sekarang kita ambil adonan ini. So, tahap pertama aku kasih lihat, ini memang tidak praktis, tapi kalau misalnya memang tidak punya cetakan cendol, ini bisa dipakai juga. Jadi kita ambil sedikit aja, terus masukin ke sini, terus ditekan-tekan. Nah, dia akan jadi cendol, butiran-butiran cendol atau butiran-butiran dawet. Kayak begini. Cuman ini memang tidak praktis ya, karena kan ini bukan cetakan cendol ya. Tapi ini masih bisa dipakai. Nah, terus kalau misalnya kalian mau cepat, kita bisa ganti dengan ini cetakan cendol ada di toko Asia. Ini benar-benar praktis. Jadi tinggal dimasukin ke dalam adonan cendolnya. Terus tinggal ditekan. So, ntar bisa hitung lagi. Jadi terus kita masukin sampai adonan itu habis dari panci ya. Kita masukin lagi. Terus ini ditekan-tekan ini kayak begini, dia akan keluar sendiri gitu cendolnya. Gampang banget kan? Nangkanya yang sudah kita keluarin dari kaleng, jadi kelihatannya kayak gini nih. Jadi hampir seperti nangka segar. Terus nangka ini kita potong dadu kecil-kecil untuk kita campur di es cendol beras ini. Kita masukin ke gelas. Terus kalau misalnya teman-teman suka dingin, bisa ditambah es batu atau jadi santan dan gula ini memang harus didinginin sebelumnya. Jadi kalau dihidangkan panas dia rasanya kurang enak gitu. Nah, sekarang kita masukin cendol berasnya. Pokoknya intinya ini santannya setelah kalian masak itu didinginin dulu, jangan langsung dihidangkan, karena ini kan minuman ya, jadi minuman khas Indonesia. Nah, kemudian kita masukin santannya, santan kental. Ya gula juga nggak apa-apa sih, terserah, itu selera. Oke. Gula Jawa. Jadi kalau yang suka manis bisa ditambah atau dan sekarang kita masukin santan kentalnya.
So, nah teman-teman, Jadi deh ini adalah dawetnya. dawet ala Jabame. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Semoga tips dari kami berguna buat kalian. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye. Bye.